Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar sistem masalah di pelajaran kearsipan dengan Ibu Lina. Proses penyimpanan arsip sistem masalah yaitu kita membutuhkan sama halnya seperti sistem tanggal, yaitu perkurator, stapler beserta staplesnya, ballpoint, pensil, dan penggaris. Kita mulai. Di sini ada suratnya. Suratnya sebanyak 10 lembar surat. Kemudian itu ada agenda tunggal, kemudian lembar disposisi untuk surat masuk, lalu daftar klasifikasi, map Snell-Hector atau Snell-Hector map, dan yang terakhir adalah guide atau pembatas. Kita mulai dengan prosesnya, yaitu kita harus menyusun terlebih dahulu seperti biasa, seperti sistem tanggal, yaitu dilihat daripada kita sisihkan bulannya, lalu tanggalnya. Di situ ada tanggal 10 Januari, lalu 2 Februari, 10 Februari, 18 Februari, lalu ada 8 Maret, 13 Maret, 23 Maret, 11 April, 15 Mei, dan 25 Juli. Ya, untuk surat seperti biasa kita memisahkan kop surat yang sama. Di sini ada PT Pelita Nugraha disatukan dengan Pelita Nugraha lagi, kemudian Pelita Nugraha sama Pelita Nugraha. Di sini sekarang dari PT Pesona Properti dipisahkan, jangan disatukan dengan Pelita Nugraha yang Pesona Properti. Sekarang lanjut dengan Pelita Nugraha lagi kop suratnya, lalu kemudian Bumi Persada disatukan dengan Pesona Properti, Bintang Permata, dan terakhir dari Aksanti Putri Lestari disatukan dengan yang tadi Bintang Permata. Jadi yang berbeda-beda itu ada 4 surat. Ada 4 surat, dan yang sama itu ada 6 surat. Untuk yang sama Pelita Nugraha itu tadi sudah diberi kode, diberi tanda, yaitu surat keluar, dan yang berbeda-beda itu adalah surat masuk atau M, diberi tandanya SM surat masuk, dan SK adalah surat keluar. Kalau surat masuk dilampirkan lembar disposisi. Di situ ada 4 surat, yaitu dari Pesona Properti,
dari Bumi Persada, dari PT Bintang Permata, dan dari Aksanti Putri Lestari. Ada 4 surat. Ya, tanggalnya kita susun kembali: 10 Januari, 2 Februari, 10 Februari, 18 Februari, ya. Dan untuk 8 Maret, lalu 13 Maret, 23 Maret, lalu 11 April, kemudian 15 Mei, 25 Juli. Kita satukan kembali. Nah, kita lihat lagi, kita praktek sistem masalahnya dengan menggunakan daftar klasifikasi. Daftar klasifikasinya sudah kita buat. Di sini ada, kita mengisi dulu, memisahkan surat masuk dan sudah dilampirkan lembar disposisi. Kita mengisi lembar disposisinya, yaitu di kolom indeks ada dari PT Pesona Properti, jadi kita isi indeksnya Pesona Properti, PT. Di penting kita checklist penting, lalu tanggal penyelesaian 10 Maret 2025, karena tanggal suratnya adalah 8 Maret 2025, jadi harus ditambah 2 hari dalam kolom tanggal penyelesaian. Untuk kode di sini kita butuh daftar klasifikasi. Daftar klasifikasinya menunjukkan di situ permohonan menjadi narasumber. Kita cari permohonan narasumber pada kepegawaian, karena diteruskan kepada bagian kepegawaian. Di situ ada, ya, di sub masalahnya ada kegiatan, lalu permohonan narasumber. Jadi kodenya adalah KP, ya, KP 03, ya, 1, KP titik 03.1. Dan ditulis juga pada surat sebelah kanan dekat dengan SM. Kan di situ sudah diberi tanda SM. Di situ kodenya harus ditulis juga. Nah, asal surat di situ ada tanggal surat 8 Maret 2025 dan nomornya 09 PP 3 Maret 2025. Asal surat dari PT Pesona Properti dan isi ringkasnya permohonan menjadi narasumber pada hari Sabtu 12 Maret 2025. Temanya yaitu meraih impian terbaik di tahun 2025. Diteruskan kepada bagian kepegawaian dan isi disposisi segera diproses dan sudah digunakan harap segera dikembalikan kepada Lina Herlina, tanggalnya 11 Maret 2025. Ya, selanjutnya ada surat yang tanggal 11 April. Di indeksnya, karena dari PT Bumi Persada, jadi indeksnya Bumi Persada, PT. Checklist penting dan tanggal penyelesaiannya adalah 13 April 2025. Sini kodenya kita lihat daftar klasifikasi, di situ di KP
lihat di permohonan informasi pengadaan pelatihan. Berarti di situ ada KP.02.1. Dan jangan lupa tulis kodenya di surat. Asal surat, tanggal surat yaitu 11 April 2025, nomor suratnya 011 TBP 4 Romawi dan 2025. Asal surat dari PT Bumi Persada, lihat kop suratnya dan isi ringkasnya permohonan informasi pengadaan pelatihan soft skill dan informasi mengenai syarat-syarat pelatihan. Itu isi ringkasnya ada pada isi surat. Isi disposisi harap segera dibalas, diteruskan kepada bagian kepegawaian. Sudah digunakan harap segera dikembalikan kepada Lina Herlina, yaitu tanggal 14 April 2025. Selanjutnya itu ada dari PT Bintang Permata. Jadi indeksnya Bintang Permata, PT. Penting di checklist. Ya, di situ ada tanggal penyelesaiannya, jadi tanggal 17 Mei 2025. Tanggal surat 15 Mei 2025 dan nomor surat ini, nomor suratnya 143 BP 5 Romawi 2025. Asal suratnya PT Bintang Permata sesuai dengan kop surat. Isi ringkas pesanan alat elektronik. Di situ ada isi ringkasnya, tolong diisi sesuai dengan yang ingin dikirimkan. Diteruskan kepadanya bagian pemasaran. Isi disposisi harap segera dikirim. Sudah digunakan. Nah, di sini untuk kode di sini lihat dulu, tadi kelewat ya, kodenya adalah karena untuk bagian pemasaran kita lihat daftar klasifikasinya adalah pemasaran. Di situ pemesanan alat elektronik PM.01.3 di nomor 3 ya, PM.01.3. Yang terakhir surat masuknya yaitu dari Aksanti Putri Lestari. Kita indeks. Nah, kolom indeksnya kita isi Lestari, Aksanti Putri. Di kolom penting kita checklist penting. Kodenya itu kita lihat di KP, kepegawaian lamaran pekerjaan, berarti KP.00.1. Isi di kode. Tanggal penyelesaian 23 Juli 2025 dan tanggal suratnya 25 Juli 2025. Tidak ada nomor suratnya. Kita isi strip. Asal suratnya lihat di pelamar atau di tanda tangan di paling bawah, di hormat saya. Nah, itu ada Aksanti Putri Lestari. Isi ringkasnya adalah lamaran pekerjaan posisi sebagai karyawati di bidang administrasi. Isi disposisi harap segera diproses atau diseleksi. Diteruskan kepadanya bagian kepegawaian. Sudah digunakan harap segera dikembalikan kepada Lina Herlina tanggal 28 Juli 2025. Untuk lembar disposisi sudah semuanya diisi 4 surat. Maka kita sekarang harus menyatukan kembali, dan kita sudah diberi tanda antara surat masuk dan surat keluar.
ada SK dan SM. Tapi kita harus nyusun kembali seperti kita mengerjakan pada sistem tanggal. Disusun kembali berdasarkan bulan dan tanggal. Yaitu ada tanggal 10 Januari, 2 Februari, 10 Februari, 8 Februari, kemudian 8 Maret, 13 Maret, 23 Maret, 11 April, 15 Mei, dan 25 Juli. Semuanya sudah tersusun. Kenapa harus disusun? Karena kita harus memasukkan ke dalam atau mencatat ke dalam buku agenda. Nah, kebetulan buku agendanya sama seperti pada sistem tanggal, yaitu memakai buku agenda, surat buku agenda tunggal, di mana surat masuk dan surat keluar dicatat dalam satu buku. Ya, kita mulai cara mencatatnya. Kebetulan sudah diisi semua. Ibu sudah ngisi dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dan pengisiannya sama seperti dalam sistem tanggal. Ya, nomor urut, tanggal proses, tanggal surat, nomor surat, M garis miring K, dari garis miring kepada perihal, dan kode. Di sini cara pengisiannya sama persis dengan sistem tanggal. Kodenya melihat ke daftar klasifikasi. Surat yang pertama itu adalah untuk PT Karya Jaya, yaitu tanggal 10 Januari, daftar surat tugas adalah surat keluar, dan di sini ada nomor surat 003 PN 2 Romawi dan 2025. Surat keluar itu untuk atau kepada Insinyur Bagas Sanjaya. Perihalnya adalah surat tugas. Dan untuk kode arsipnya, yaitu kita melihat kepada daftar klasifikasi, yaitu kepegawaian surat tugas. Di sini ada kodenya KP, perjalanan dinas di 01 dan 1. Jadi KP titik 01 titik 1. Ya, selanjutnya itu ada di nomor 3. Itu adalah surat keluar. Tanggal prosesnya kita tidak harus tulis, yaitu dengan strip saja. Tanggal suratnya yaitu tanggal 10 Februari 2025, dan nomor suratnya 002 garis miring PN garis miring 2 Romawi dan garis miring 2025. Sini ada surat keluar untuk PT Buana Makmur dan perihalnya pengiriman brosur. Untuk kode arsipnya yaitu PM di 00 itu pengiriman, dan titik 2 itu pengiriman AC. Jadi PM titik 00 titik 2. Selanjutnya ada di nomor 4, tanggal prosesnya tidak harus diisi, yaitu surat keluar. Dan 18 Februari 2025, nomor suratnya ada 030 PN K 2 Romawi 2025. Surat keluar untuk PT Raharja Semesta, dan perihalnya adalah pembayaran faktur. Di situ ada nomornya, dan di situ memang ditulis di kode surat, di suratnya adalah pembayaran faktur, yaitu kodenya untuk KU titik 00 titik 1. Kemudian ini kebetulan nomor 5 adalah surat masuk, berarti di tanggal prosesnya tanggal 10 Maret 2025 dan tanggal suratnya 8 Maret 2025.
dan nomor suratnya itu 09 garis miring PP garis miring 3 Romawi garis miring 2025, dan surat masuk M PT Pesona Properti, dan perihalnya adalah permohonan menjadi narasumber. Untuk kodenya KP.03.1 dan samakan di dalam daftar klasifikasi, yaitu di dalam daftar klasifikasinya. Selanjutnya nomor 6 adalah surat keluar tanggal 13 Maret 2025, nomor suratnya 004 GB 3 Romawi 2025, surat keluar untuk PT Utama Karya, perihalnya pesanan semen, dan kode arsipnya adalah PM.01.1. Jangan lupa ditulis pada pojok sebelah kanan di suratnya seperti biasa. Ya, selanjutnya ada surat keluar lagi tanggal 23 Maret 2025, nomor suratnya adalah 005 garis miring PN garis miring 3 Romawi garis miring 2025, surat keluar untuk CV Agung Swadaya, perihalnya konfirmasi pesanan perabot kantor. Situ kodenya adalah PM0.01.2, PM diulangi .01.2. Lihatnya ke daftar klasifikasi. Ada konfirmasi. Nah, konfirmasi berarti ada di submasalahnya pesanan. Jangan lupa juga ditulis pada kode pada sebelah kanan di suratnya, dan ditulis jangan lupa pakai pensil. Untuk langkah berikutnya kita ketemu di part 2.